BMW M4 F82 M4 cakep banget ya. Ini adalah ultimate car dari BMW fanboy. Tidak ada yang rusak sama sekali, full mulus ya. Mobil 9 tahun kondisinya seperti ini. Pajaknya super panjang, nyala sampai akhir 2023 sobat. S55 bener-bener versi balap dari BMW. Jadi S itu adalah kode mesin khusus BMW M sobat. Jadi kalau non BMW asik banget ya. Gila ya, powernya tuh begitu turbonya masuk tuh nggak ada jeda, langsung kita ngisi full. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Not just any ordinary BMW. Penasaran dengan BMW yang spesial banget, edisi spesial, first time rasanya masuk di channel Koko Mobil. Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini adalah BMW M4 F82 M4 cakep banget. Koko bingung mau mulai dari mana karena Koko sebagai BMW fanboy ya, ini adalah ultimate car dari BMW fanboy. Nah, M4 F82 tahunnya 2014 sobat, kilometernya juga rendah, nanti Koko jelasin waktu jalan ya. Kita lihat ke sebelah sini yuk. Wih, garis bodinya memang dengan fendernya yang white depan belakang, bukan di white body tapi asli bawaannya. Velgnya juga asli bawaannya, ring 19 harusnya ya, ring 19. Aduh, bener-bener jatuh cinta sama beltline-nya ini, kelihatan beltline-nya ya, bener-bener cakep banget. Di sini 2 pintu doang, dan ini spionnya juga bukan kayak kita biasanya F30 kita kasih aksesoris, no, ini bentuknya asli. Jadi F30 kalau pakai aksesoris yang ada ininya, ini memang terinspirasi dari M3 atau M4 ya. Nah, kita masuk ke dalam, kita cek leathernya full merah. Di sini juga tidak ada yang rusak sama sekali, full mulus ya. Mobil 9 tahun kondisinya seperti ini ya. Tapi kembali lagi, M-Car benar-benar luar biasa. CFRP ya, carbon fiber reinforced plastic, jadi untuk meringankan berat di atas, untuk menurunkan center of gravity. Wah, langsung kelihatan STNK. Pajaknya 23 juta ya, dan ini pajaknya super panjang, nyala sampai akhir 2023 sobat. Kondisinya cakep sih, bersih, bener-bener bersih. Yang gila dari mobil ini juga nanti ketika kita nyetir, tadi aku sudah coba nyetir dulu biar tahu rasanya nyetir BMW M4 seperti apa. Sedikit tambahan di belakang, tail lamp-nya pakai yang versi OLED GTS, jadi makin cakep, makin rasanya spesial nih M4. Tapi bukan M4 M4 ini asli M4, bukan pakai body kit white, juga asli bumpernya. Dan di belakang pakai super sprint, mufflernya habis banyak lah di piping. Kemudian springnya memang pakai lowering spring, tapi kalau nggak salah Koko nggak hafal ya pakai lowering spring atau dia pakai coilover, aku lupa. Tapi yang pasti ini lebih rendah dibanding aslinya, jadi nyetirnya masih cukup hati-hati, tapi powernya juga super galak. Nah, yang jadi sangat penting di BMW M4 tentunya ada di bagian ruang mesin, jantungnya. Yuk kita cek jantungnya di sini pakai apa nih. Gila ya, nih bener-bener ya, S55. Jadi kalau sobat biasanya tahu yang inline 6 N55, ini S55 bener-bener versi balap dari BMW. Jadi S itu adalah kode mesin khusus BMW M sobat. Jadi kalau non BMW M mau 440 mau 850i pun dia pakai masih mesin, kalau yang terbaru pakai kode B ya, yang bensin. Tapi yang ini S55. Jadi ini powernya kalau bawaannya sekitar 410 horsepower dan 550 Nm kalau nggak salah. Tapi yang ini udah di tune, aku nggak tahu berapa, tapi katanya infonya mendekati 500 horsepower. Jadi powernya benar-benar gila, gak masuk akal. Dan ini asli ya, ini carbon fiber CFRP juga untuk strut barnya dia. Jadi strut barnya 4 titik, nggak cuman mounting shock ke mounting shock, tapi
sampai 4 titik ke bagian bullhead juga, jadi supaya rangkanya benar-benar cakep. Dan di sini ada tulisan M ya, BMW F8X. Jadi untuk F80 atau F82, F80 itu versi M3-nya. M3 itu artinya 4 pintu, jadi seperti sedan seri 3 biasa. Nah, kalau M4 itu seri 2 pintunya, jadi 2 pintunya dari BMW seri 3 itu seri 4, dan ini versi M-nya jadi BMW M4. Cakep banget, ngeliatin ini udah tahu kalau powernya bakalan gila. Dan ini konfigurasi dia seperti biasa BMW rear wheel drive dengan transmisi 7 speed dual clutch atau DCT di belakang dengan garden. Pastinya cukup liar ya, bisa membayangkan konfigurasinya. Bobot mesin di depan harusnya bobotnya lumayan 50-50 sih, weight balance ya depan dan axle depan axle belakang. Powernya segede itu, 7 speed DCT, begitu kelasnya engage pasti cep langsung luar biasa. Dan bisa dibayangkan betapa liarnya ban belakangnya gitu. Gila, ini juga enteng banget ya. Ini bukan carbon fiber tapi aluminium, jadi beda dengan F30 yang berat. Ini enteng, kerasa meskipun dia pakai pegas tapi kerasa banget entengnya. Cakep. Udah, nggak sabar, nggak pakai lama-lama, kita langsung cus. Kita bakal lama di dalam karena mobil ini super duper fun. Let's go. Oke, kita udah di dalam. Asik, dual clutch. Nah, ini ada individual setting ya, jadi kita bisa setting dari setirnya, dari transmisinya, sampai throttle response serta suspensi. Jadi ada 4 settingan berbeda. Nah, kalau tombol untuk settingan transmisi ada di sebelah joysticknya. Kalau yang untuk sport plusnya dan segala macam ada tombolnya masing-masing individual langsung, jadi nggak pakai menu-menu. Jadi ini memang era-era analog lebih enak dibanding era digital ya. Ketika kita nyetir mau pindah throttle-nya, mau pindah suspensinya, langsung aja sesuaiin sama kondisi jalannya. Dan ngebutnya ngebut banget ya. Ini kita di settingan transmisi paling kalem nih, tapi throttle-nya paling tinggi. Asik banget ya. Nah, memang BMW M4 F82 ini punya apa ya, DNA M-Car yang benar-benar kental ya. Nah, ini kita lihat posisi tidur harus benar-benar pelan nih. Nah, dia transmisi dual clutch-nya itu seperti apa ya, sering buka tutup kopling gitu loh, supaya apa ya, nggak bikin kita bergetar atau kagok. Jadi ketika kita ngerem di RPM bawah hampir berhenti, dia langsung disengage full clutch-nya. Jadi ketika kita rem baru, nah ini kayak nyantolin kopling lagi gitu ya. Kenceng banget ya, udah 80 tuh. Ya, jadi M4 tuh menyenangkan banget. Dan di mobil ini sudah aku lupa dikasih apa, pair-nya udah diganti, lebih sporty. Kemudian ada downpipe kalau nggak salah yang mahal, aku lupa mereknya lah, nggak hafal, sorry nggak tanya. Tapi yang penting mobilnya enak banget dinikmatin, dan juga udah di ECU remap kalau nggak salah ya. Jadi powernya mendekati 500 horsepower, karena aslinya mobil ini kalau nggak salah speknya sekitar 400 kecil, di bawah 450. Gila ya, powernya tuh begitu turbonya masuk tuh nggak ada jeda, langsung kita ngisi full. Cuman ya ini posisi tidur kita harus sedikit pelan ya, karena ada karbon tadi di depan yang udah dijelasin. Dan bener-bener cukup raw ya ternyata. Throttle response-nya itu ya biar nggak menanggung. Beda settingannya dengan BMW yang kita cenderung pakai untuk daily yang lebih halus. Kalau yang ini benar-benar raw, settingan throttle-nya benar-benar yang kalau kita lepas gas tuh kayak ada sedikit endutnya, karena lebih kerasa apa ya, lebih kerasa mobil balapnya gitu loh sobat. Cakep ya. Jadi pemilik M4 ini hari ini titip di kita tanpa biaya 0 rupiah. Tinggal hubungi Kuku Mobil kalau kalian punya mobil yang kondisinya bagus, nggak harus mewah.
nggak harus baru tahunnya, jadi boleh agak lama nggak masalah, yang penting kita berpatokan kepada kondisi sobat. Itu ya, tuh kelasnya, jadi engage-nya lumayan. Nah, jadi untuk dalam kota, nah ini posisi tidurnya tinggi nih. Aduh, sakit ya. Mau nggak mau, fear-nya udah direndahin, jadi kita harus udah sepelan itu lihat prosedur masih kena, nggak bisa, itu emang udah tingginya. Ya udah, cakep banget. Habis gini, ini lampu merah, kita tunggu lampu merah. Pengen sedikit coba powernya karena di depan ada jalan yang enak, jadi harus selalu stay safe, jadi nggak boleh sembarangan. Meskipun kita lagi pakai mobil sport, kemampuannya sport, tapi kita harus lihat kondisi environment, jalannya, trafficnya seperti apa. Nah, ini tahun 2014 kan tadi, jadi sekarang umur 9 tahun, jalannya baru 31.000 alias sekitar 4, nggak sampai 4.000, 3.000 kilo lah per tahun kurang lebih. Jadi ya kas-kasnya mobil kayak gini ya, disimpan, nggak terlalu dipakai juga. Nah, ini kita masuk mode D ya. Tadi aku pakai pedal shift terus. Ini di D kita nyantai juga. Dia 1500 rpm udah pindah buat daily ya. Jadi di gigi 4 nih, kita nyantai di kecepatan 35 udah gigi 4. Kan dia 7 speed dual clutch ya. Aku udah jelasin tadi, dengan dipadu dengan mesin S55. Jadi S55 adalah versi sport dari mesin N55 inline 6. S55 tipe SS itu khusus BMW M ya. Nah, ini kita masuk ke manual yuk. Transmisinya juga kita mau masuk di settingan yang cukup paling agresif lah, kita pilih yang paling agresif. Tapi traction control kuku nggak OT ya, jadi tetap nyala full, aman. Gile, powernya gile nih. One of the fastest BMW that I have ever driven. Kencang. Seru ya. Ya bener-bener rasa throttle-nya itu sharp banget ya. Untuk mobil turbo sekenceng ini 3000 cc termasuk sharp banget. Bisa dibilang mirip-mirip sama zaman dulu kita pakai throttle yang masih pakai kabel tanda kutip kabel sling, bukan pakai kabel elektronik. Kalau ini pakai elektronik, semuanya udah via IC, tapi tetap cakep banget. Responsnya beda sama BMW, apalagi yang G series ya, BMW daily yang G series tuh throttle responsnya lambat banget, aneh, nggak BMW sama sekali. Cakep responnya. Traffic masih agak ramai, nanti kita cari yang lebih sepi lagi ya. By the way, mobil ini dijual sobat, jadi cek aja di kolom deskripsi permintaan pemiliknya, harga berapa. Kondisinya bener-bener bagus banget, bagus, bener asli bagus. Dan ini transmisi sama sekali nggak ada masalah, kita pedal shift semua responsnya klik, tidak ada jeda sama sekali. Tapi ini ya, F82 ini generasi mesin S55, penggeraknya itu jarang yang rusak-rusak ya. Jadi cukup termasuk awet dibanding pendahulunya kayak di E92, mungkin M3 itu sedikit lebih apa ya, ya mesin-mesin sedikit lebih less reliable compared to this F82. Pengalaman rasanya gimana kok? Rasanya sih menyenangkan, nggak biasa kita pakai mobil yang apa ya, balap tapi bisa dipakai daily seenak ini gitu loh. Enak ya, setirnya juga udah M Sportnya BMW, pedal shiftnya cakep, spionnya bentuknya cakep. Spionnya bukan aksesoris dari F30 ditempelin ya, enggak, ini asli, bukan aksesoris. Tuh serau itu ya gigi satunya ya. Tuh traction control nyala terus ya. Jadi ban itu sering kehilangan traction, mesti hati-hati kalau pakai mobil ini ketika mau ngebut. Makanya aku juga nggak mau sembarangan kalau traffic masih rame gini, nggak pernah mau full throttle karena bahaya banget, ini rear wheel drive. Jadi mesti kita pintar-pintar mengendalikan. Jadi tergantung si yang make, si yang nyetir gitu. Dan M4 ini sekarang generasinya sudah digantikan oleh G82 kalau kalian cari unit barunya, dan G82 harganya jauh banget di atas. Selisihnya bisa 1 M lebih dengan mobil ini yang kilometernya masih 30.000, serta ini adalah salah satu BMW M yang beratnya masih 1,5 tonan karena ini atapnya pun CFRP full karbon. Sedangkan G82 sekarang dia lebih mengejar ke penggeraknya, X-Drive sistemnya yang MM X-Drive punya ya. Jadi
bobotnya juga mendekati 1,8 ton, sehingga ini jadi salah satu yang cukup pure yang terakhir. 1,5 ton doang beratnya, selisih loh 300 kilo buat sebuah mobil balap. Karena berat itu adalah musuh dari mobil ya, musuh dari handling, musuh dari efisiensi, musuh dari power. Wush, liar nih mobil. Tadi kita udah sempet 100 tuh ya, liar, mobil ini liar. Tapi rasanya funnya nggak bisa dibeli ya, bener-bener kita pakai BMW tapi rasa-rasanya seperti balap. Dan memang ini pure track car ya, jadi kalau sobat mau bawa BMW M ini masuk ke track, masuk ke Sentul misalnya, ke di Surabaya dan di daerah Gresik, aku juga lupa namanya, ya cocok nih mobil, cocok, bisa memang. Cuman ya ini kita harus sedikit miring-miring, tapi kalau nggak salah ini suspensinya bisa disetting ulang, bisa ditinggikan, jadi nggak harus serendah ini, masih bisa dipakai daily gitu ya. Tuh, jadi harus ada seninya lah nyetir mobil. Tapi powernya selalu bikin kita ketawa, dan handlingnya juga cakep banget. Lihat posisi tinggi, kita harus ekstra sabar ya. Tuh, tractionnya udah, bannya nge-spin terus. Seru ya nyetir mobil ini. Cuman ya gini, harus cari jalan yang enak. Kalau jalan agak rusak gini nggak berani, tractionnya udah loncat-loncat pasti gitu. Cakep. Ya udah, itu aja. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita, nyalain tombol lonceng, dan mampir-mampir di channel Instagram serta TikTok kita, koko.mobil. Di sana banyak mobil yang lebih update. Oke. See you next time di mobil menarik lainnya. Gila ya tarikannya.